La haula wa la quwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah li sadri bi jannati wa sabil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Masuk kepada fasal yang memotivasi kepada kita untuk memperkuat daripada keyakinan, memperbaiki daripada keyakinan. Kenapa? Karena yang namanya yakin itu ketika sudah berada di dalam hati dan menguasainya, yakin benar-benar berada di hati kita serta menguasainya, maka hal yang gaib seakan-akan nampak dengan jelas. Seperti yang mereka gambarkan oleh para sahabat. Mereka begitu iman dan yakin kepada Nabi Muhammad SAW, percaya, sehingga kalau Nabi mau ceritakan tentang surga, seakan-akan surga ada di depan mereka. Kalau Nabi bercerita tentang neraka, seakan-akan benar-benar melihat. Maka wajar dan layak, pantas sekali di saat Nabi menjadi imam dan membaca surat, tidak sedikit sahabat kadang-kadang harus jatuh karena mungkin pingsan atau bahkan jatuh pingsan sampai meninggal, karena tadi keyakinan yang sudah sangat baik dan kuat atas didikan Nabi Muhammad SAW. Berarti dari sini kita tahu Islam ini sudah sempurna. Laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Allah telah berfirman, sungguh aku sempurnakan untuk kalian, aku penuhi sempurna Islam untuk kalian, dan aku ridhoi Islam untuk agama kalian. Maka ketika Islam sudah sempurna, sampai Sayyidina Al-Imam Ali, ini ungkapan penggambaran keyakinan beliau dengan Islam. Lau kusyifal ghita masdatu yaqina. Kalau seandainya tabir ini dibuka, penutup ini dibuka, maka tidak menambahi aku keyakinan. Kenapa? Udah mentok, yakinnya udah full. Seakan-akan dibuka, dibuat model kayak apapun sudah. Berarti dari sini keyakinan itu apa? Keyakinan adalah ibarah an kuwatil iman. Keyakinan ini ada sebuah gambaran dari kekuatan iman seseorang, dari kokohnya iman seseorang, dari rusuh. Iman bukan sekedar di ujung lesannya, tapi benar-benar membaur, mencampur, mendarah dan mendaging. Sampai ketika iman yang sudah kuat membaur, mendarah, mendaging, digambarkan kataudi syamikh, seperti gunung yang tinggi dan kokoh. Ada hujan nggak bergeser, ada banjir tidak bergeser, ada angin, ada panas, ada apapun tidak bergeser sedikit pun.
Lihat awal-awal Islam mereka, para sahabat, mereka diteror, mereka diculik, kemudian disiksa hingga ada yang meninggal. Ya, disiksa dengan berbagai macamnya upaya orang kafir melepaskan iman dari hati mereka, tidak bisa. Sayyidina Bilal dibuat lapar, kemudian dijemur di terik matahari yang panas di atas gurun pasir yang seandainya ada daging mentah ditaruh di atasnya bisa matang. Setelah dilaparkan, dipepet, ditindih dengan batu yang besar sampai terdengar suara kretek. Salah satu daripada tulang rusuk beliau patah. Hanya satu yang dimohon sama orang kafir, sama Umayyah, supaya keluar daripada Islam. Maka tidak, malah justru keluar daripadanya ucapan yang kemudian menjadi syiar di dalam perang, awal-awal perang, apa? Al-Ahad, Ahad, Ahad, Ahad. Gak bisa ditawar. Allah satu, satu. Gak ada Tuhan Lata, gak ada Tuhan Uzza, gak ada Tuhan ini macam-macam, gak. Satu, satu, satu. Ini iman yang sudah meresap, iman yang sudah mendarah dan mendaging, iman yang sudah. Makanya ibarat orang masak itu, kalau bumbunya gak meresap kan gak enak, ya dah. Ini pakai ayam, pakai ikan, kok rasanya seperti apa ini, sepo. Bumbunya gak meresap. Maka kalau diungkep jadinya meresap. Hakada iman ini, kalau udah meresap jadinya enak, jadinya damai. Berarti dari sini Sayyidina Bilal secara zahiriyah mungkin orang lihat ngeri disiksa, tapi dia apa? Menikmati daripada siksaan tersebut. Sebenarnya mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka begitu yakin melindungi Nabi adalah segala-galanya, keselamatan Nabi adalah segala-galanya. Mentaati Nabi sama dengan mentaati Allah. Mentaati Nabi akan mengakibatkan dia akan berkumpul dengan orang-orang yang sukses nanti di akhirat. Maka satu persatu sahabat Nabi akan berekspresi, berbuat, ya, untuk bagaimana bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Di saat berperang, mereka berebut melindungi Nabi. Di saat ada anak panah yang ditujukan kepada Nabi, mereka berlibut untuk mentameng daripada itu anak panah supaya tidak kena Nabi. Kalau ada tameng diambil, kalau enggak kadang-kadang dengan badan. Seperti itu mereka berebut untuk melindungi Nabi, berebut untuk membahagiakan Nabi, berebut untuk berkorban atas nama Nabi, atas nama Islam, atas nama dakwah, atas nama perjuangan bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Keyakinan, kekuatan iman yang begitu baik. Makanya dikatakan apa? Fakun minal imani fi mazidi. Hendaknya kami itu dengan iman ditambah. Iman bisa kuat, diperbaiki, iman itu ditambah. Wa fi safai qalbi dzata tajdidi. Hati yang bersih supaya iman tidak lagi tidak lagi gerak, tidak lagi hampa, tidak lagi tidak kuat, maka hati juga dibersihkan. Bagaimana iman bisa kuat? Maka dikatakan bikasratis sholati wa ta'ati, perbanyak sholat, perbanyak taat, wa tarki malin nafsi min syahawati, dan juga jangan terbiasa mengikuti daripada nafsu atau syahwat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering nurutin nafsu, otomatis iman jadi korban.
Kalau kita selalu bergerak ketika nafsu malah diuntungkan, otomatis iman akan dikorbankan. Kenapa demikian? Sudah dosa nafsu. Fasyahwatu nafsi ma'adzunub. Ketika dosa bersama dengan nafsunya, apa? Mujibati qaswatal qulubi, mengakibatkan hati ini jadinya keras. Makanya digambarkan hati itu kalau keras seperti batu, tidak seperti besi. Padahal kalau kita cek batu sama besi dicongkot atas dia, atas besi ya, pada atasnya. Batu dengan besi mungkin seperti keras besi. Karena kalau batu belum tentu bisa mematahkan dan meremukkan besi. Tapi kalau sebaliknya, besi atau petil biasanya dibuat untuk meremukkan batu. Tapi kenapa digambarkan orang itu kalau hati keras seperti daripada batu, kok tidak seperti besi? Besi yang keras ternyata karena api mudah leleh. Tapi kalau batu nggak bisa. Batu dengan api nggak leleh. Nah, berarti kalau udah keras seperti batu. Dan di hari akhirat nanti Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari tidak ada manfaat harta wala banun atau anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang iman sama Nabi, percaya yang dikhabarkan Nabi. Nabi bercerita adanya akhirat, percaya. Nabi bercerita adanya mungkar nakir, percaya. Nabi bercerita ada nikmat kubur, percaya. Nabi bercerita ada azab kubur, percaya. Nabi bercerita ada haud telaga, man syaraba minhu la yatma ba'dahu abada, yang meminum telaga itu, telaga Kautsar, maka selamanya tidak akan haus. Dia percaya. Nabi bercerita siratal mustaqim, dia percaya. Nabi bercerita setiap amal ini tidak ada kecuali dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dia percaya. Bukan sekedar dia percaya, akan tapi perbuatannya tidak sesuai daripada kepercayaan. Ya, perbuatannya pun sesuai dengan kepercayaan. Itu baru namanya percaya beneran. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat kebaikan walau daripada sekecil darah. Darah itu perkara yang paling kecil yang ada di dunia. Ada dikatakan darah itu biji sawi, ada dikatakan atom, bahan peledak, ada dikatakan adalah debu atau batu yang bisa diangkat angin atau debu. Intinya darah adalah perumpamaan perkara yang kecil, tapi kalau daripada khair kebaikan, ya roh akan nampak dan akan dibalas. Tapi sebaliknya kalau syarran buruk juga akan nampak dan akan dibalas. Dia percaya. Sehingga bahwasanya orang mukmin itu geragas pahala. Iya, orang mukmin itu apa? Geragas pahala. Dia enggak meremehkan. Dia jalan, ada sesuatu yang mungkin mengganggu orang jalan, disingkirkan. Karena ini termasuk pahala. Ada orang butuh bantuan walaupun remeh, dibantu. Lihat Sayyidina Umar, ma'ulumi maqami. Maqamnya udah tinggi. Sudah dapat bisyarah akan surga dari Nabi Shadiqul Masduq. Iya, dah gitu apa? Dia masih, kalau dalam bahasa kita geragas pahala. Dia harus keluar rumah, dia harus cek beberapa rumahnya orang-orang janda yang tua yang butuh bantuan kepada dirinya. Dia datangi, dia katakan, apakah saya dibutuhkan? Oh iya, saya perlu sesuatu. Mau saya belikan? Iya, tapi nggak ada uang. Ya sudah, pakai uang saya. Kalau enggak, belum langsung membantu supaya untuk disuruh sesuai kebutuhannya. Kata Sayyidina Umar. Padahal belum punya urusan ngatur negara, menyiapkan prajurit, harus menyiapkan ilmu, mengkaji dari Al-Quran dan hadis ketika ada masalah-masalah. Banyak urusan beliau. Tapi bagaimana orang mukmin digambarkan apa? Dia tidak meremehkan kepada satu kebaikan. Bahkan dalam konsep mereka,
Dia tidak meremehkan daripada satu ketaatan walau dianggap kecil. Kenapa? Barangkali ketaatan itu bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian dia gak meremehkan kepada satu dosa walaupun dianggap dosa kecil, dibuat wudu habis, buat sholat rontok. Iya, kemudian dia kalkulasi. Kalau saat ini saya nyakitin orang, kemudian maaf, kemudian dia buat kalkulasi. Ada lawan jenis ngajak salaman. Padahal dalam riwayat Nabi tidak pernah menyentuh perempuan. Dia salaman. Apa jawabnya? Daripada tangannya diulurkan, kemudian kita tidak mau nyakitin hati. Terus, kan kalau dia ngulurkan supaya nggak sakit hati, kita pun menyambutnya. Berarti idkhalus surur, nyenengkan sama orang. Nyenengkan orang pahala. Kalau seandainya salaman itu dosa, berarti kan udah impas. Kok enak Anda punya konsep? Ya, kalau dosa pasti diterima sama Allah. Nggak harus diselektif. Apakah ikhlas? Apakah nggak ikhlas? Nggak ada. Tapi kalau Anda beramal soleh, selektifnya banyak. Bahkan daripada sini para sahabat mengatakan kalau seandainya pahala bacaan subhanallah daripada saya ditampakkan oleh Allah, pahalanya diterima sama Allah, saya syukuran seluruh penduduk Madinah tak jamu, tak undang makan. Ini sekelas sahabat tidak merasa mengetahui bahwa bacaan subhanallah pasti diterima oleh Allah. Ini siapa ini? Seakan-akan setiap amal saleh pasti diterima. Oleh karena daripada hal itu jangan remehkan satu maksiat, satu hal yang menentang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Barangkali di situ bersama dengan murka Allah. Kalau bersama murka Allah berat. Sayyidina Umar bin Khattab ada yang mengatakan beliau diterima oleh Allah pahalanya bukan karena sholat ibadahnya, bukan karena berperang bersama Nabi, bukan karena berbagai macam mujahadahnya, tapi karena hal yang remeh. Dia pernah memberi makan seekor hewan. Perhatikan ini. Ada orang mukmin. Dia yakin, dia tahu setiap kebaikannya dicatat, dibalas, dilimpah gandakan, sehingga dia tidak pernah meremehkan kepada satu kebaikan, juga tidak meremehkan kepada satu perbuatan dosa. Sampai para ulama mengatakan ingat dosa itu mungkin masuk kategori dosa kecil, tapi kalau diremehkan bisa jadinya besar. Kenapa? Walaupun itu dosa kecil, yang engkau salahi siapa? Yang engkau tentang siapa? Yang sedang engkau durhaka kepada siapa? Kepada Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Sehingga dikatakan oleh mereka, bagi mereka yang benar-benar tidak meremehkan kepada dosa, dikatakan, dia mengatakan secara prinsip saya nggak ada dosa kecil, semuanya besar. Kenapa? Karena kita berbuat salah kepada Allah yang Maha Besar. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau keyakinan itu adalah gambaran daripada iman, kuat dan tidaknya, tertancap mendarah dan dagingnya dan tidaknya, artinya kalau udah benar-benar kuat, katau disameh seperti gunung. Ya, yang kuat sehingga kalau gunung la tuzalziluhu asyukuk. Dia tidak mudah digetarkan, digoyangkan daripada keraguan-keraguan. La tuzazihu al-awham. Tidak mudah dihorek. Iya, ibarat pohon itu sudah seperti mau roboh. Tidak mudah dicabut, digerak-gerakkan oleh al-haum, waham-waham. Beberapa gambaran, praduga, sangkaan, angan-angan dan seterusnya. Balab yabqali syukuk wal auham wujudun albatah. Bahkan kalau yakin itu udah kuat, nggak ada lagi dalam hatinya ragu, nggak ada lagi dalam hatinya itu cemas, bingung dan sebagainya. Yakin dia. Masya Allah. Ya, kita tahu yang sering mengganggu kepada kita, kepada iman ini, munculnya bareng banyak melalui daripada mata dan telinga.
Anda baik, Anda Masya Allah yakin dengan surga, Anda yakin dengan ibadah Anda akan dapat pahala dan sebagainya. Karena banyak Anda yang terima informasi yang bersebelahan, Anda memandang daripada pemandangan yang tidak sesuai, sehingga kadang-kadang muncul dalam hati itu ragu. Awalnya yakin, mantap, akhirnya goncang. Orang yang kuat yakinnya apa? Nggak akan ada yang mampu masuk. Nggak bisa dia digoncang. Yang diteringah hatinya enggak. Hakata mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka diteror, ditakut-takutin. Islam bukan semakin turun. Ditangkap, diculik, diseksa, dibunuh, disembelih dan sebagainya. Jumlah orang yang mengikuti Nabi bukan semakin berkurang, tapi semakin tambah. Sayyidina Umar ibn Khattab, setelah beliau masuk Islam, apa kata beliau? Ya Rasulullah, di tempat saya menjadi orang kafir, saya akan umumkan di situ saya menjadi orang Islam. Saya nggak takut. Bahkan saya kepengen mencicipi nikmatnya seperti para pendahulu saya. Di saat dia Islam harus disiksa, harus ditangkap, harus dibunuh dan seterusnya. Saya pengen menikmati itu semuanya. Ini mereka kalau udah yakin. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan, apakah ada di antara kalian berani baca Quran di hadapan orang kafir? Maka beliau angkat tangan. Sama yang lain, jangan kamu. Kamu itu fisik kecil, uang gak ada, nasab juga gak ada. Beliau makan harus membala kambing daripada kambingnya orang kafir. Dari segi nasab bukan daripada bangsawan Quraisy. Dari segi fisik beliau kecil. Tapi ketika Nabi menawarkan siapa berani baca Quran supaya membuat marah orang kafir, angkat tangan beliau. Nabi menawarkan lagi, beliau yang angkat tangan, beliau berangkat. Benar. Beliau baca Ar-Rahman 'allamal Quran di hadapan orang kafir. Mereka seperti enggak percaya. Ini Ruwai al-Ghanam. Ini anak kecil, orang kerdil daripada pengembala kambing hanya untuk menghidupi hanya untuk cari makan. Sekarang berani berucap sesuatu yang buat kami marah. Mereka seperti nggak percaya. Telinganya dibenarkan. Benarkah ini dibaca Quran ini? Benarkah ini mata saya ngeliat ini Abdullah bin Mas'ud? Ternyata benar. Langsung orang-orang besar. Abu Jahal itu dikatakan tinggi besar. Kalau naik kuda yang besar itu kakinya sampai ngelesreh. Lihat Abdullah bin Mas'ud seperti itu, maka diambil itu telinganya, diangkat. Ya apa Anda diangkat dengan telinga kira-kira? Hah? Itu di cengkong ini diangkat, tapi dengan telinga. Halo, diangkat ini. Ngomong apa kan? Sampai kupingnya robek. Pulang menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau menangis. Jibril berjalan di samping Abdullah bin Mas'ud ketawa. Nabi seperti gak terima. Ya Jibril, sahabatku Abdullah bin Mas'ud menangis, engkau ketawa. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, engkau akan paham makna ketawa saya. Ternyata kemudian hari di satu peperangan, Abu Jahal ketika terkapar, yang bisa menyembelih adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dibawa kepala Abu Jahal ke hadapan Nabi. Jibril juga datang. Jibril ketawa. Nabi baru paham. Ini maksud ketawa kamu kemarin ya Jibril. Abdullah bin Mas'ud kupingnya sobek, sekarang diijoli, bukan sekedar kuping, kepalanya. Ketika Abdullah bin Mas'ud pulang, menangis, kupingnya robek, badannya babak belur, dihantam, dihajar orang banyak, orang-orang besar. Maka sahabat yang lain mengatakan, bukankah sudah aku katakan, jangan kamu yang maju, hancur kamu. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Demi Allah, kalau dulu mungkin saya berjalan di hadapan majikan saya, pemilik kambing yang saya gembala, saya nggak berani angkat kepala, tertunduk. Tapi sekarang demi Allah, tidak ada musuh yang saya anggap ringan kecuali mereka. Kalau Nabi menginginkan saya baca kembali, saya akan datang dan akan saya baca itu Al-Quran di hadapan mereka. Ini iman kalau sudah apa? Masuk, meresap, benar-benar mendarah dan mendaging.
Hakada iman mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya di antara mereka banyak. Kadang-kadang mereka baru masuk Islam. Mereka perang bersama Nabi. Setelah perang, mereka didatangi sahabat dapat bagian harta rampasan. Maka menangis. Apa jawabnya? Bukan ini yang saya cari. Bukan ini yang saya cari. Sahabat itu menjawab, aku tahu kamu gak mencari ini. Ini adalah bagian engkau yang dibagikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kami hanya menyampaikan. Kata mereka, saya cari ridha Allah. Saya cari kepuasan daripada Allah. Saya hanya mentaati Allah, berharap surganya Allah, bukan materi yang saya cari. Kata mereka. Jadi kalau digambarkan imannya sahabat luar biasa. Sehingga bagaimana Nabi sampai mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kamu berani mencaci sahabatku. Iman mereka nggak ada gambarannya, nggak ada tandingannya dengan kita. Kan udah mereka melakukan salah, gentleman mereka. Di antara mereka misalkan melakukan satu kesalahan. Iya, mungkin maaf, dia menyentuh wanita ajnabi, dia mencium, padahal bukan istri dan seterusnya. Dia datang kepada Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, saya berbuat ini, saya siap untuk dihukum ya Rasulullah. Kata mereka, saya siap dihukum ya Rasulullah. Sampai akhirnya turun ayat, Nabi menjelaskan, innal hasanat yudhibnas sayiat. Kalau itu mungkin dosa kecil, Nabi bertanya, ente ikut jamaah sholat bersama kami enggak? Iya ya Rasulullah, kalau anda jamaah, insya Allah menghapus dosa-dosa itu yang buruk. Sayyidina Ammar ibn Yasir disiksa sampai gak sadar. Kedua orang tuanya mati karena disiksa. Hanya untuk keluar daripada iman, daripada Islam. Kemudian bisa disiksa. Akhirnya gak kuat, terpaksa lesannya harus ngomong sesuai keinginan daripada mereka orang kafir. Lesannya kufur, hatinya gak kufur. Kemudian setelah itu apa? Dibebaskan. Setelah bebas langsung yang dalam pemikirannya apa? Dia lari temui Nabi Muhammad SAW. Dia menangis, ya Rasulullah, hancur sudah, binasa sudah saya. Ada apa ya Amr? Saya telah mengucapkan kalimat kufur. Kenapa? Karena saya nggak kuat atas siksaan daripada mereka. Tapi hati kami tidak kufur ya Rasulullah. Maka turun ayat. Ya, bagaimana kalau lesannya kafir, hatinya enggak? Maka tidak. Kemurahan ini turun karena mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sudah mereka yakinnya luar biasa sudah. Ya, oleh karena daripada hal itu, wasyaiton la yastati adunu min sahibi hadzal yaqin. Kalau orang itu sudah yakin, setan nggak bisa mendekat. Setan nggak bisa mendekat, beda dengan kita jauh. Ya, kita ini mudah diprovokator sama setan. Kalau udah orang tuh yakinnya kuat, setan nggak berani mendekat. Ya firru minhu. Setan berusaha lari sejauh-jauhnya. Tidak mau ketemu dengan orang yang seperti ini. Bahkan bal dikatakan wayakna bisalamah. Setan lebih qanaah, nrimo, selamat wae timbangane berpapasan dengan orang yang punya yakin, harus terbakar setan ini. Mereka jangankan ketemu orangnya, ketemu bayang-bayangnya orang itu nggak berani. Makanya kenapa Nabi menggambarkan masalaka Umaru inna syaitan la yafraq min dilli Umar. Setan itu akan berusaha lari keras menjauhi untuk bertemu bayang-bayangnya Umar. Ketemu bayang-bayangnya Umar aja nggak berani setan. Lau salaka Umar faj, ma salaka Umar faj illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidak menempuh satu jalan itu Sayyidina Umar kepada satu gang, kecuali setan pasti milih untuk menempuh gang-gang yang lain. Gak berani ketemu bayang-bayang Sayyidina Umar. Yakinnya kuat. Tadi kalau udah yakin diumumkan semuanya. Nih saya sekarang jadi muslim, ada gak terima? Nih sekarang saya jadi pengikut Muhammad, ada gak terima? Nih. Maka setelah Sayyidina Umar masuk Islam,
maka mereka semuanya termotivasi berani menampakkan keislaman di hadapan orang-orang kafir. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti yakin ini gambaran daripada iman perlu dipupuk. Ya, perlu dipupuk. Perlu diperkuat. Dengan apa? Bi kasratis shalah wa ta'ah. Perbanyak salat, perbanyak taat, dan hindari daripada ajakan-ajakan nafsu. Ya. Dikatakan benar-benar hati-hatilah dengan nafsu. La ta'man ghawailaha. Jangan kamu merasa aman dari godaan-godaan tipu muslihatnya nafsu. Fa inna nafsa aqbah min sab'ina syaitana. Karena nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Nafsu ini berat. Setelah peperangan yang menghabiskan tenaga, Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita barusan pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat, ya Allah, kami merasa nggak ada perang yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah. Perang Badar, kami melawan musuh 3 kali lipat dari kami. Senjata kami nggak punya, mereka lengkap. Makanan kami kurang, mereka lengkap. Tapi engkau anggap perang yang kecil. Setelah ini engkau akan mengajak lebih besar lagi. Perang apa lagi nih ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan jihadun nafas. Memerangi nafsu. Kalau perang itu repot, sak geradakan. Seminggu, 2 minggu. Tapi kalau nafsu, selamanya. Hingga Nabi Yusuf alaihissalam, yang ketika baru lahir, yang sebelum lahir udah ada bisyarah-bisyarah tentang Nabi Yusuf. Pilihan Allah, nabinya Allah. Apa beliau? Beliau katakan inna nafsa la'ammarah bisu. Nafsu itu banyak ngajak buruk. Ini ungkapan beliau. Belum menyadari. Makanya ketika beliau diajak sama Zulaikha, sempat beliau tertarik laula ra'a burhana rabbi. Kalau tidak melihat burhan, dalil, tanda, alamah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada nafsu. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud, dia berbuat dosa karena melihat perempuan. Ini urusan nafsu. Banyak. Oleh karena daripada hal itu, ya, ini benar-benar perbanyak taat, perbanyak sholat. Jangan amal ini terdasari daripada nafsu, supaya iman semakin kuat, iman semakin menancap, iman semakin merasuk, mendarah dan mendaging kepada kita semuanya, insyaallah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang tadi adalah gambaran daripada taat. Itu diantaranya selain kita taat tadi, bisa kita sering mendengar ayat-ayat. Anda ikuti kajian-kajian seputar pembahasan ayat Al-Quran. Dijelaskan, digambarkan, diceritakan. Dalam ayat itu banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Kita mendengarkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan atas keagungan Allah, atas kesempurnaan Allah, atas keesaan daripada Allah. Allah mengurusi urusan dunia itu benar-benar tidak ada yang membantu, dengan sendirinya, munfarid. Ya. Kemudian atas kekuasaan Allah, atas kebenaran daripada para utusan Allah, mereka sebagai pembawa risalah surat dari Allah kepada hamba ini. Yang mana mereka para nabi diperkuat dengan mukjizat. Yang mana mukjizat itu bisa mengalahkan daripada para penentang. Lihat, perhatikan, banyak orang Islam masuk karena sebab melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi. Mereka menyembunyikan daripada persekongkolan mereka. Tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Datang kepada Nabi, diungkap semuanya sama Nabi Muhammad SAW.
Sering ini terjadi. Mereka tidak mengakui kesalahan mereka, turun ayat tentang mereka. Mereka membuat satu kabar palsu, orang-orang munafik. Apa? Mendesuskan Sayyidatuna Aisyah serong dan sebagainya. Sampai seakan-akan Nabi seperti terpengaruh. Tapi kemudian muncul ayat membenarkan bebasnya, bersihnya daripada tuduhan itu Sayyidatuna Aisyah. Dan seterusnya. Ya, berarti mereka benar-benar enggak bisa. Mereka menjadi yakin kuat karena melihat mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai dalam satu riwayat, para sahabat yang sudah mengakar dengan Islam, mendarah dan mendaging keimanan mereka, keyakinan mereka, sampai ada satu riwayat menyebutkan setan tidak mampu menggoda mereka. Dalam diskusi setan dengan anak buahnya, mereka mengeluh, saya tidak temukan orang sehebat ini, sedikit pun gak bisa digeser, gak bisa digoda mereka, gak bisa dikendon-kendoni. Habis harta mereka semuanya untuk Nabi, ditinggalkan rumah mereka karena hijrah bersama Nabi, ditinggalkan harta, ditinggalkan rumah, semuanya bersama Nabi Muhammad SAW. Gak bisa digoda. Apa jawab daripada majikan mereka? Sabar sebentar, karena mereka melihat mukjizat, karena mereka tahu turun ayat daripada Allah kepada nabinya, karena mereka tahu daripada nabinya. Bagaimana enggak Nabi yang setiap saatnya keluar mukjizatnya, Nabi yang ketika kumpul tidak pernah ada dalam Nabi kecuali bau harum, keringatnya aja harum. Nabi tidak ada bedanya di saat ada gelap gulita atau terang benderang. Nabi menghadap ke depan, Nabi tahu yang ada di belakang. Nabi, mereka melihat semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa digoda. Tapi apa pesan daripada itu setan? Dikatakan, tunggu sebentar, setelah ini kamu akan bisa goda dia. Ternyata zaman tabi'in benar-benar mereka bisa digoda. Akan tetapi mereka nuruti keinginan daripada setan, malamnya taubat kepada Allah, menangis, merengek terus. Maka dikatakan apa? Zaman terbaik zamannya sahabat, zaman Nabi. Kemudian yang kedua, zamannya para tabi'in. Kemudian setan masih mengatakan, tenang, setelah ini mereka bisa kamu jadikan seperti bola di kakinya anak kecil, bisa ditendang ke sana, tendang ke sini. Iya, hakada ternyata benar. Ketika udah tergoda daripada urusan dunia, urusan materi, urusan popularitas dan seterusnya, sampai dikatakan sahabat itu ketika menghadapi tabi'in datang kepada mereka bertanya tentang ilmu, walaupun mereka tahu, mereka berusaha lari. Coba tanya sama Fulan bin Fulan. Ya, tanya sama Fulan bin Fulan. Mereka benar-benar kenapa enggak mau? Mereka berusaha untuk enggak mau banyak tanggung jawab. Kemudian mereka benar-benar birahi dengan ilmu mereka, tidak asal. Kemudian muncul zaman, sehingga zaman Khulafa Rasyidin pemimpinnya sekaligus ulama. Kalau ada masalah, pemimpinnya sekaligus ulama. Makanya Nabi memimpin sekaligus jadi imam salat. Sayyidina Abu Bakar memimpin sekaligus jadi imam salat. Umar, Utsman, Ali demikian radhiyallahu anhum. Bahkan ada hukum langsung sama mereka. Tapi zaman berikutnya pemimpinnya tidak seperti Khulafaur Rasyidin. Berarti mereka harus mengangkat orang-orang khusus yang menangani masalah hukum agama, disebut dengan istilah qadhi. Ketika qadhi diangkat, sehingga ada mereka pengen belajar ilmu supaya diangkat jadi apa? Qadhi. Kalau jadi qadhi dapat fasilitas, dapat gaji, dapat macam-macam. Akhirnya niat cari ilmunya nggak benar, mulai muncul nurutin nafsu dan sebagainya, sehingga orang seperti mudah digoda, mudah dibenturkan, mudah diperselisihkan. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang itu banyak ilmu, tapi kalau nafsu nggak bisa. Bal'am bin Ba'urah
Sekali kajian ada 12.000 orang mencatat ucapan beliau. Tapi dia nuruti nafsu. Sehingga kadang-kadang hukumnya sesuai pesanan daripada Fir'aun. Bahkan beliau mustajabud dakwah. Bisa melihat daripada arsy. Dipesenin untuk doakan buruk kepada Nabi Musa. Akhirnya dicabut mustajab dakwah daripada Balaam bin Ba'urah. Sampai Al-Quran menceritakan tentang beliau, masaluhu kamasalil kalbi. Ini sudah perendahan di atasnya kerendahan. Seorang alim digambarkan dalam Quran seperti anjing. Siapa? Balaam bin Ba'urah. Ilmunya bukan membela agama, ilmunya bukan membela Nabi, ilmunya kepada siapa? Daripada penguasa yang pesen daripada keinginan daripada penguasa tersebut. Ikhwani dirahmati Allah, ini kalau sudah nafsu mempermainkan kepada kita, sehingga ibadah nggak kelihatan ibadah, ilmu mungkin nggak kelihatan daripada ilmu. Maka dikatakan apa? Dikatakan betapa banyak amal itu kelihatannya ibadah, akhirat ternyata dunia. Tapi sebaliknya, betapa banyak mungkin kelihatan dunia tapi akhirat, karena dia akan nutin daripada nafsu, dia punya niat-niat yang baik. Alhasil daripada seni, Masya Allah, ayo perbanyak membaca, mengkaji daripada sejarah Nabi. Baca itu mukjizatnya, baca itu sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana rahmatnya Nabi, bagaimana santunnya Nabi, bagaimana luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi kalau udah ngomong jujur, bahkan kejujuran Nabi diakui oleh lawan, bukan sekedar kawan. Utsbah ibnu Abi Lahab, berarti misanan beliau. Satu ketika turun ayat wan najmi idza hawa, wan najmi idza hawa, datang beliau, engkau yang Muhammad mencaci. Maka langsung Nabi mengatakan, Allahumma arsil alaihi kalban min kalabik. Ya Allah, kirimkan kepada Utsbah ibni Abi Lahab anjing-anjingmu, macan-macanmu ya Allah. Maka langsung setelah itu Utsbah nggak lagi enak makan. Ketika dia melakukan satu perjalanan kepada Syam, kenapa? Utsbah beranggapan demi Allah tidak ada di bawah daripada langit ini orang yang lahjahnya, yang omongannya pasti terjadi, pasti benar melebihi daripada Muhammad. Kalau Muhammad mengatakan saya akan dikirimkan kepada saya anjing atau macan, terjadi sudah nanti kepada saya. Ini orang kafir meyakini kebenaran daripada Muhammad. Wakaf bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW. Umayyah ibn Khalaf, ketika saudaranya daripada Yasrib Madinah datang, dia mendengar ucapan Nabi tentang Umayyah. Kamu dengar apa daripada Madinah? Saya dengar Muhammad akan innahu qatalak, akan memerangi kamu. Langsung takut. Maka tiba Muhammad qat. Muhammad kalau ngomong nggak pernah dusta. Ini keyakinan orang kafir. Saking takutnya apa? Sampai terkenceng-kenceng ini Umayyah. Kemudian dia pulang, dia ceritakan sama istrinya, wahai suamiku, demi Allah, Muhammad tidak pernah berdusta. Kalau kamu berangkat perang, berarti kamu menuju kepada kematian kamu. Sehingga Umayyah merencanakan akan perang. Perang Badar Umayyah nggak mau perang. Dia duduk. Tapi bagaimana seorang yang getol memusuhi Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal. Dia datang kepada Umayyah. Dia katakan, hei Umayyah, kalau kamu nggak mau perang, pakai kerudung aja dah. Dina mana ini? Pemimpin, orang kaya, terpandang, orang kuat. Dina nggak mau kudung wae sampai. Kak terima lali ucapan Nabi Muhammad. Bener Pak, perang mati sudah. Kata mereka. Alhasil baca sejarah seperti ini supaya iman ini semakin kuat, keyakinan semakin kuat, tidak bisa lagi digoyahkan karena disebutkan apa? Al-iman, al-yakin, al-imanu kulluh. Yang namanya keyakinan itu apa? Iman secara utuh. Yakin itu ya iman secara utuh. Makanya Sayyidina Ali kalau seandainya saya ditambah, nggak bisa ditambah, sudah penuh ini iman saya. Ya, sudah penuh. Gak mau, gak ngelirik dan seterusnya. Alhasil ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang ada dalam di samping kita, yang kita lihat, yang kita dengar
yang bergaul dengan kita adalah hal-hal yang bisa memperkuat daripada keyakinan kita, memperkuat daripada keimanan kita, sehingga kita semakin hari semakin mantap dengan iman, dengan Islam, semakin mantap dengan ibadah, dan bisa menikmati, merasakan daripada buahnya ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.